Ya, sebelum kita melakukan dialog, kita menuju dulu ke Selipi. Ada Ramadan Wibisono yang akan mengabarkan kondisi terkini di tempat Selipi di DPP Golkar. Partai Golkar. Rama, silakan laporan. Ya, Bakis dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. 3 jam yang lalu di tempat ini digelar acara nonton bareng atau menyaksikan hasil penghitungan sementara pemilihan legislatif pada hari ini versi quick count atau hitung cepat yang diikuti oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus calon Presiden Abu Rizal Bakri bersama sejumlah wartawan dan pengurus pusat Partai Golkar. Pada kesempatan itu Abu Rizal Bakri atau ARB juga menyempatkan diri menggelar jumpa pers di hadapan sejumlah wartawan. ARB menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, diantaranya kepada pemerintah, kemudian kepada Komisi Pemilihan Umum, kemudian kepada masyarakat, lalu juga aparat TNI dan Polri atas dukungannya sehingga pelaksanaan pemilu legislatif pada hari ini berjalan lancar dan damai. Selain itu, dengan Rama ya. Iya. Kita akan ke Anda, tapi kita terlebih dahulu barangkali menyapa narasumber-narasumber kita di sini. Ini adalah kontestan pemilu legislatif 2014 yang sudah melaksanakan kerja mereka tahap pertama. Kerja keras ya. Masih ada kerja yang lebih keras lagi. Yang lebih keras lagi. Sebelumnya ada sejumlah, ini kebetulan atau tidak kebetulan PKB dan PDI Perjuangan bertiga ya? Karena kebetulan dua-duanya mendapatkan suara hasil quick count agak cukup signifikan naiknya. Ya, ini koalisi Jombang, hijau dan abang ini. Enggak, ini pertanyaannya serius. Bisa koalisi PKB dan PDI Perjuangan? Saya kira semua sangat serba mungkin ya. Ya, apalagi PKB kalau kita lihat dari quick count dan nanti kita akan tunggu di real count ya. Dari tahun 2009 kita memperoleh 4,9% ya, atau 5,6 juta pemilih atau 28 kursi DPR RI, dan sekarang kita lihat kecenderungan tren PKB mungkin di nomor 4 besar, kita menjadi 11%. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya. Iya, boleh juga. Dan saya kira dengan posisi kenaikan 100% ini, kami pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berikan kepercayaan kepada PKB, dan kami memandang ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah saya kira banyak para pendukung Gus Dur yang mereka melihat bahwa PKB Gus Dur PKB. Jadi kita berterima kasih. Walaupun fotonya nggak boleh dipasang sebenarnya. Ya, kita sebagai bentuk hormat kita pada almarhum, fotonya tidak kita pasang. Ini udah kasih lampu. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum termuda ya. Jadi beliau ini kalau dibandingkan ketua umum yang lain adalah ketua umum termuda. Beliau berhasil mengelola partai ini secara baik dan melakukan kaderisasi. Hampir seluruh kader PKB ini adalah anak-anak muda di bawah 45 tahun. Pokoknya Mas Helmi judulnya udah lampu kuning udah ada ya Mas ya? Ya. Dan yang ketiga adalah kenaikan suara PKB ini juga karena ada tokoh-tokoh nasional yang penting yang ikut membesarkan PKB. Ada Rhoma Irama ya, yang juga ikut membesarkan PKB. Saya keliling dengan beliau luar biasa. Kemudian juga ada Pak Mahfud MD ya, ada Pak Rusdi Kirana. Jadi selain ulama juga pengusaha, juga seniman budayawan, ada Ahmad Dhani dan kawan-kawannya. Dan 100% lah kenaikan Anda ya di tahun ini. 100%. Dan sebetulnya kalau hasil verifikasi dari Bawaslu, ternyata dari 11 parpol itu kalau diukur money politik ya, PKB itu nomor 11. Jadi partai yang paling bersih dalam pemilu ini adalah partai boleh juga. Kita tunggu laporannya kemudian ya. Saya akan beralih dari Anda ke ke ujung yang satu lagi. Ini kebetulan kutub-kutub yang tadi menangnya signifikan. PKS so far ada penurunan, Mas Taufik. Bagaimana? Atau ini hasil prediksi quick count ini masih bayang-bayang saja, kita tunggu manualnya, jawabannya seperti itu gimana atau gimana? Ya. Silakan. Ya, selama ini kan dalam setahun terakhir ini ya, bahkan para pengamat politik mengatakan bahwa
PKS ini udah game lah. Akan terlempar. Lah, Terlempar ya. Terlempar. Threshold ya. Tapi kita lihat dari hasilnya pada hari ini cukup mengkonfirmasi bahwa kerja konsolidasi yang kita lakukan selama setahun terakhir ini memberikan hasil yang bagus. Artinya kalaupun ada penurunan dari popular vote yang pada tahun 2009 PKS itu mendapatkan hampir di angka 7% dalam popular vote-nya, itu penurunannya nggak terlalu signifikan karena dari berbagai macam hasil quick count juga hampir di kisaran itu kalau kita juga memainkan margin errornya. Dan kemudian artinya masih ada kesempatan karena kita juga melihat tidak hanya dari sisi popular vote, tetapi kita juga melihat dari electoral vote. Electoral vote ini yang berbasis dapil-dapil, yang berbasis kursi. Nah ini juga kalau tahun 2009 PKS dari 7% kemudian electoral vote-nya mendapatkan 10% kursi di DPR RI, artinya dari hasil yang kita lakukan, kita confirm kalaupun kita mendapatkan hasil yang sama dengan 2009 itu sudah cukup alhamdulillah bagi kita dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Tapi ini sesuai dengan prediksi PKS sendiri nggak sih Mas dengan apa yang jadi hasil hari ini Mas Taufik? Kalau kita melihat hasil-hasil survei yang kita lakukan, karena kita selalu melakukan survei berbasis pada dapil, itu mungkin kalau kita lihat di dari hasil ini, kita firm kalau hitungan kursi kita optimisnya itu di angka 70 sampai 80 kursi optimisnya ya. Optimisnya. Tetapi moderatnya adalah kita bertahan pada apa yang kita dapatkan di pemilu 2009, yaitu dengan mempertahankan kursi-kursi yang sekarang kita dapatkan, yaitu 57 kursi, itu adalah di moderatnya. Walaupun tetap saja catatannya turun. Walaupun turun. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan taruhlah dengan partai yang mengalami hantaman badai yang begitu dahsyat, gitu kan, ini kan tidak terlalu signifikan. Karena apa? Kita cepat melakukan tindakan yang harus kita lakukan, yaitu konsolidasi secara internal untuk mengembalikan moralitas kader terhadap perolehan yang... Anda yakin perolehan ini berasal dari pemilih tradisional Anda atau Anda masih rely on sama... saya yakin ini adalah dari basis tradisional Anda. Ya, dari basis kader. Basis kader yang kita bina, karena saya punya istilahnya setiap pekan kita melakukan apa yang disebut dengan audit dapil. Jadi semua dapil 77 itu kita audit. Baik. Karena kita memiliki kita memiliki pasukan kader, kemudian struktur dan caleg. Nah, baik. Tiga ini kemudian semuanya kita audit per pekan sebelum pemilu kemarin. Baik. Bicara soal penurunan juga, saya mau ke tengah nih. Ada Bang Joni Allen Marbun. Lemes ya kayaknya. Ya nggak tahu, kita lihat dulu. Bagaimana statement Anda terkait dengan perolehan yang sekarang hasil quick count angkanya bahkan di bawah 10, jauh dibandingkan 2009 yang angkanya 2 kali lipat dari itu. Ya, apapun hasil daripada pemilu ini kita harus hormati, dan Demokrat juga sangat menghormati hasil pemilu. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan SBY 10 tahun memberikan kebebasan berdemokrasi yang seluas-luasnya. Walaupun kadang-kadang pada sebelumnya banyak memberikan komentar atau pengamat bahwa akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi pada faktanya bahwa pemerintahan SBY itu memberikan kebebasan kepada seluruhnya, yang kadang-kadang malah untuk menjadi pemerintah yang beliau berkuasa, malah kadang-kadang lebih banyak dihantam daripada hal-hal yang dia capai. Tapi inilah proses demokrasi yang harus kita hargai. Dan kalau kita lihat angka plus minus 10% ini, mari kita lihat memang kalau ini adalah merupakan satu kinerja daripada daripada para caleg-caleg, di mana Partai Demokratnya dihajar terus oleh berbagai spekulasi media. Tetapi hasil survei terakhir daripada pengamat sebelum ini dilakukan malah jauh di bawah itu. Tapi ternyata masih bisa kita yakin pada posisi 10% dan perolehan kursi sekitar 80 sampai 90 kursi dalam perolehan kursi. Dan penurunan ini menurut Anda apa? Apa ada signifikansinya dengan saya kira memang hantaman yang Anda alami? Saya kira memang menjadi partai penguasa itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Karena memang yang pertama dari sisi media, walaupun kita partai penguasa, sisi media kami baik dalam iklan adalah bukanlah menjadi
media yang paling menonjol khususnya dalam soal iklan, mungkin yang paling minim. Ya itulah pemerintahan SBY untuk menunjukkan kepada rakyat, walaupun beliau bermimpin 2 periode 10 tahun, tetapi dia memberikan contoh yang paling baik untuk rakyat. Mudah-mudahan ini siapapun nanti presidennya memberikan contoh yang lebih baik dari pemerintahan beliau. Mari nanti kita lihat untuk menjadi kepentingan bangsa dan negara. Johnny. Karena memang beliau mengutamakan kepentingan bangsa di atas daripada segala kepentingan, khususnya di atas kepentingan partai. Itu saya kira yang menjadi satu hal yang mendapatkan yang positif untuk bangsa negara, walaupun memang partai harus seperti ini, di mana partai-partai sebelumnya berkuasa, kekuasaan itu biasanya lebih ditonjolkan. Tetapi dalam pemerintahan beliau, kita lihat bersama bahwa beliau tidak mengutamakan partainya, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Saya kira itu yang penting menjadi catatan. Kita akan elaborasi pernyataan itu lagi. Dari semua petinggi partai ini yang paling cantik Mbak Nurul. Nggak ada Dari saingannya Partai ya. Golkar. Dari Partai Dan Golkar. Golkar itu selalu dibilang gadis cantik yang ingin dipinang semua orang. Ternyata bener ya malam ini ada. Nah ini menarik nih, di sebelah Mbak Nurul ada PDI Perjuangan dan ada Gerindra yang dua-duanya diatur atau enggak sih sebenarnya, Fit? makanya yang dua-duanya naik signifikan, gitu ya. Apakah kemudian Mbak Nurul menjadi jembatan, PDI memilih Golkar atau Gerindra memilih Golkar, atau Gerindra melompat melewati Golkar dan kembali lagi ke cinta lamanya CLBK. Nah, itu gitu ya, CLBK sama PDI dijawabnya nanti Perjuangan. karena kita harus break sejenak. Kita masih akan kembali di Wakil Pilihan Rakyat sesaat lagi.